Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Okamurfah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Sukabumi. Hari ini insya Allah saya akan melaksanakan praktek pasca observasi bersama dengan sejawat saya, Ibu Nino Pianti, dan didampingi oleh Bapak Pengajar Praktik Bapak Dede Pramulyana. Bu Dini, bagaimana kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Pak. Bagaimana perasaannya kemarin setelah kita observasi? Kemarin perasaan saya setelah observasi saya menjadi lebih excited lagi ya Bu Pak, karena saya pribadi adalah orang yang senang gitu kalau misalkan ada orang yang memperbaiki cara mengajar saya gitu. Dengan adanya observasi ini, Bu Ulfa datang ke kelas saya, itu bisa membuat saya bisa membantu saya untuk lebih mengevaluasi diri bagaimana cara pengajaran yang baik dan benar. Baik Bu Dini, mengenai kemarin ya observasi, di sini kan tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan serangkaian diskusi dan presentasi, murid dapat menjelaskan dan mempraktikkan dakwah, tabligh dan khutbah secara benar. Itu ya Bu ya. Dan kemarin saya melihat juga area pengembangannya yang akan dicapai oleh Bu Dini adalah meningkatkan pengetahuan siswa tentang dakwah, tabligh juga khutbah. Kemudian meningkatkan keterampilan siswa dengan berani tampil di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Nah, memang semuanya sudah tampak ketika observasi, saya sudah melihat begitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada anak yang kurang menguasai begitu ya materinya, bisa sesuai dengan tujuan pelajaran yang dicapai oleh Bu Dini. Baik Ibu, selanjutnya apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan Bu? Untuk proses sendiri dari mulai tahapan-tahapan itu sudah sesuai dengan perencanaan. Akan tetapi ada beberapa mungkin yang di luar tujuan saya gitu ya. Karena kan yang namanya presentasi itu seharusnya setiap anak itu aktif mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Namun ada yang masih beberapa cara presentasi itu dengan dibaca. Otomatis ketika dia membaca berarti dia belum menguasai materi tersebut. Karena harusnya kalau presentasi itu kan tanpa teks juga yang berupa seperti itu mungkin. Kemudian dari bahasa yang mereka lontarkan juga masih banyak yang dicampur antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Presentasi yang baik kan itu seharusnya mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebetulnya saya sudah sampaikan kepada mereka bagaimana cara presentasi yang baik, namun mungkin mereka belum mampu menerapkan hal tersebut. Dapatkah Ibu ceritakan hal apa yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin Bu? Hal yang memuaskan menurut saya pribadi itu salah satunya adalah dengan beraninya anak ke depan pun itu sudah menjadi poin plus untuk saya, karena ternyata pemikiran atau misalkan kultur anak-anak kita ini khususnya untuk laki-laki, mereka tidak berani untuk ke depan mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Biasanya kan mereka selalu istilahnya menunjuk orang lain daripada maju diri sendiri, daripada dirinya ingin maju ke depan itu sendiri. Sedangkan kalau kemarin saya paksa mereka untuk setiap orang berbicara dan saya memberikan wadah kepada mereka untuk setiap orang bisa mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, dan itu menurut saya adalah hal yang paling memuaskan dalam pelajaran kemarin. Jadi untuk tujuan belajarnya tercapai ya Bu ya? Kemarin juga saya menulis ketika observasi berlangsung ya Bu ya, aspek yang ingin dikembangkan. Yang pertama, keaktifan siswa dalam diskusi itu sudah terlihat dan siswa aktif, semuanya baik. Kemudian untuk tujuan belajar juga disampaikan kepada siswa ketika pembukaan ya di awal gitu ya, juga sudah baik. Kemudian yang ketiga, metode diskusi kelompok juga berjalan dengan baik. Dan yang keempat, pengelolaan kelas, guru melakukan pengelolaan kelas juga dengan baik. Namun sedikit catatan, yang pertama adalah ketika perlu adanya bimbingan khusus bagi siswa yang membuat kurang ya. Yang kedua juga pada saat presentasi ada beberapa siswa yang masih belum percaya diri begitu ya. Mungkin itu Ibu yang saya tulis dan saya catat ketika observasi kemarin Bu. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa ketika proses pembelajaran? Untuk kelas 11 TPM 1 sendiri, kesulitan mereka dari dulu itu adalah merangkai kata, yang mana tadi saya sampaikan bahwa ketika mereka mengungkapkan pendapat mereka terhadap satu topik masih belum terfokus pada topik tersebut. Artinya mereka pun belum bisa mengimplementasikan pengetahuan dengan secara keseluruhan. Mereka hanya mampu secara
teoritisnya saja gitu, sedangkan untuk prakteknya mereka belum mampu menerapkannya. Kemudian juga dalam salah satu tujuan pembelajaran itu saya ada membuat teks khutbah ya. Nah, salah satunya itu masih banyak orang yang menulis teks khutbahnya itu hanya melihat referensi dari internet saja. Mereka tidak bisa membuat sendiri, padahal materi khusus untuk membuat teks khutbah itu saya sudah berikan gitu. Hanya tersampaikannya hanya yang mampu mencapai tersebut itu hanya 2 sampai 3 orang saja yang bisa menyusun teks khutbahnya sendiri. Sisanya paling hanya copy paste di Google gitu, kalau nggak pakai AI yang lain gitu. Itu sih kesulitan mereka. Kemudian juga ada beberapa orang yang merasa kesulitan untuk mendesain presentasinya. Nah, untuk bahan presentasi seperti Canva mungkin atau PowerPoint di Microsoft Word, kalau misalkan masalah itu saya wajarkan karena mereka yang kemarin saya ajarkan itu bukan merupakan jurusan desain komunikasi ya, bukan bidangnya lah istilahnya gitu kalau untuk presentasi. Jadi untuk bahan presentasi itu beberapa kelompok memang saya bantu sedikit demi sedikit. Jadi kesulitan siswa itu yang pertama adalah ketika membuat teks khutbahnya dan juga mengenai desain ketika akan presentasi. Nah, untuk kesulitan Bu Dini sendiri seperti apa Bu kira-kira? Kalau kesulitan saya itu mengkoordinir mereka yang notabene memiliki perilaku yang sangat berbeda-beda gitu ya mungkin. Nah, karena kelas itu kelas yang kemarin saya ajarkan kebanyakan itu memiliki egosentris yang tinggi, maka saya sulit memetakan mereka untuk berbagi kelompok gitu. Itu kelompok yang mereka buat itu adalah kelompok yang sesuai dengan keinginan mereka. Padahal inginnya saya mereka itu bisa bergabung dengan siapapun, karena kan nanti kalau jadi masyarakat pun sama ya, kita harus bisa berbaur dengan siapapun gitu. Nah, kalau misalkan kelas itu selalu tidak mau kelompoknya ditentukan oleh saya, mereka selalu ingin menentukan kelompok sendiri. Jadi kesulitan Bu Dini adalah ketika mengkoordinir ya anak-anak yang akan berkelompok sehingga mereka membuat kelompok mereka sendiri. Betul. Pertama kita melihat minat anak gitu ya, dari mulai anaknya itu visual atau auditory atau belajar itu mungkin ya. Kemudian kira-kira nih Bu ya, alternatif untuk mengatasi kesulitan tersebut seperti apa Bu? Kalau saya sendiri memberikan pengertian kepada anak bahwa dari awal saya akan melakukan observasi kepada mereka gitu ya, kemampuan mereka tuh sebenarnya, kecerdasan mereka tuh misalkan visual, kecerdasan mereka itu sebenarnya auditory misalkan begitu. Saya juga memberikan gambaran kepada mereka jika ketika kita mengelompokkan anak sesuai gaya belajar itu presentasinya itu akan tercapai gitu tujuannya, meskipun istilahnya mereka tidak dekat terhadap orang tersebut gitu. Namun ternyata setelah saya kasih perhatian seperti itu, masih tetap sih sebetulnya sampai sekarang itu belum mau sekelompok dengan orang-orang yang sesuai tidak dengan pilihan mereka. Namun sampai detik ini juga saya tidak pernah lelah untuk memberitahu kepada mereka bahwa manusia itu kan beragam, kita harus bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan siapapun. Mungkin salah satu strategi ini seperti apa Bu agar anak mau gitu ya dikelompokkan sesuai dengan minat mereka? Ada nggak Bu kira-kira? Paling saya mengadakan ice breaking yang sifatnya itu agar mereka bisa sedikit demi sedikit mampu berkelompok dengan siapapun. Ada kan namanya ice breaking karakter lebih ya. Nah, biar agar mereka bisa berkelompok dengan siapapun itu gitu. Kira-kira ketika solusi ice breaking tersebut nih belum mencapai atau belum menyelesaikan kesulitan tersebut, apakah ada cara lain untuk anak-anak itu bisa dikelompokkan dengan siapapun? Kira-kira selain ice breaking ada lagi tidak? Selain ice breaking, paling saya koordinasi dengan wali kelas juga, meminta bantuan kepada wali kelas agar anak tersebut bisa berkelompok dengan setiap orangnya. Karena kan orang yang lebih dekat dengan kelas tersebut adalah otomatis wali kelas ya. Jadi saya berkoordinasi dengan wali kelasnya, menanyakan alasan sebetulnya kenapa anak tersebut tidak mau sekelompok misalkan dengan orang tertentu. Jadi rencananya yang pertama itu adalah ice breaking-nya Bu ya, dengan mengelompokkan dengan anak-anak dengan tadi ice breaking-nya itu namanya apa? Karakter budi. Kemudian jika misalkan ice breaking-nya pun tidak berhasil, maka ibu akan berkoordinasi dengan kelas. Nah, kemudian ibu untuk rencana pengembangan diri ibu sendiri ya Bu ya, kira-kira pengembangan diri apa yang akan ibu kembangkan ke depan? Untuk saya pribadi, pengembangan diri yang akan saya lakukan karena
karena saya merasa masih kurang dalam metode pembelajaran dan model pembelajaran, saya ingin mengikuti berbagai pelatihan tentang metode dan model pembelajaran, strategi pembelajaran yang tepat itu seperti apa. Karena kan untuk zaman sekarang kita itu sebetulnya satu langkah di belakang daripada anak yang kebanyakan anak tuh lebih maju dari segi teknologi, dari segi pemikiran sebetulnya. Jadi saya ingin mengimbangi kemampuan anak agar saya pun tidak tertinggal gitu. Bagaimana menyampaikan materi di kelas yang tepat, bagaimana bagaimana anak-anak bisa menanggapi atau mencerna apa yang saya ajarkan seperti itu. Jadi untuk perkembangan dirinya adalah mengikuti pelatihannya. Kira-kira pelatihannya itu di forum misalnya PMM atau apa? Seperti apa kira-kira? Ya, paling itu yang pertama di forum PMM. Terus yang kedua, kalau misalkan lihat dari hasil observasi kemarin, saya juga baru selesai PPG ya. Nah dari PPG pun saya banyak mempelajari metode-metode dan model-model pembelajaran yang diterapkan gitu kemarin. Kemudian juga saya mengikuti kalau misalkan ada kesempatan seminar atau misalkan workshop tentang pelatihan-pelatihan, tapi saya ingin itu kalau ada itu pengennya offline gitu ya, karena kalau misalkan online itu sulit untuk mengerti materi secara online kan. Kalau misalkan metode dan model itu harus dipraktekkan sebetulnya gitu. Jadi kalau misalkan ada kesempatan untuk mengikuti workshop tentang metode atau model pembelajaran secara offline, saya ingin mengikutinya. Luar biasa ya Bu ya untuk pengembangan dirinya. Kemudian tujuan yang hendak dicapai itu seperti apa Bu? Dari pelatihan tersebut nanti endingnya itu ingin seperti apa? Tujuan ke depannya Bu? Endingnya paling dari pelatihan-pelatihan tersebut saya inginnya agar anak mampu untuk menyerap semua materi yang saya berikan, karena kan maksudnya kalau pendidikan agama Islam itu identik dengan pendidikan karakternya sebetulnya. Kalau misalkan secara pengetahuan saya yakin mereka lebih bisa, kalau misalkan secara teori itu mereka lebih bisa, tapi yang sulit untuk pendidikan agama Islam itu adalah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai akhlaknya, dari mulai kepribadiannya. Nah, saya itu ingin mereka itu dapat menangkap bagaimana akhlak seorang muslim itu bisa harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling sulit ya Bu ya, berdasarkan pada akhlaknya. Kemudian kira-kira apa yang bisa mendukung Ibu untuk mencapai keberhasilan tersebut? Nah, untuk mencapai keberhasilan masalah mengimplementasikan akhlak itu saya tidak bisa berjalan sendiri tentunya, karena sejatinya gitu anak itu kadang misalkan anak tidak mendengarkan saya tapi bisa mendengarkan guru lain. Artinya saya juga harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan bagian kesiswaan atau mungkin bagian PBK, kemudian juga wali kelas juga. Itu tombak ukur yang terakhir kan ya, yang terakhir itu harus ke wali kelas sih sebetulnya kalau untuk masalah akhlak, karena kan kita sebagai guru PA itu bukan dibebankan sih sebetulnya ya, diamanahkan untuk mencerdaskan siswa itu tidak hanya sekedar pengetahuannya saja, melainkan akhlaknya gitu. Jadi untuk pendukungnya mungkin tadi kesiswaan, BK juga wali kelas ya. Nah untuk pelaksanaannya kira-kira kapan? Untuk mengikuti pengembangan diri seperti pelatihan begitu. Kira-kira itu kapan? Karena sekarang sudah mulai akhir semester ya sebenarnya Bu, saya akan mulai dari bulan Januari. Saya akan mencari pelatihan mengenai metode dan model dan strategi pembelajaran tersebut. Meskipun sedikit demi sedikit saya sudah dari kemarin itu sudah mengikuti seperti pelatihan cara membuat presentasi menggunakan AI yang baik seperti apa gitu, kemudian model pembelajaran di era 2.0 seperti apa gitu. Meskipun kemarin sudah beberapa, tapi menurut saya itu saya masih kurang banyak untuk mengimbangi kemampuan anak-anak di sini. Saya nggak sabar nih ya setelah nanti ikut pelatihan kita sharing lagi ya Bu ya, kita bincang-bincang lagi mengenai apa yang didapatkan ketika pelatihan nanti, dan mungkin nanti ketika observasi di lain kesempatan pasti itu akan lebih luar biasa lagi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan